Alhamdulillah dari kemarin jam 9 pagi sampai 11.30 hari ini kita udah mengupas tuntas bukan hanya style dalam public speaking tapi skill komunikasi. Ya Kak ya, skill komunikasi. Karena apa? Karena mungkin di antara 6 kawan-kawan kita ini nggak semuanya passionnya itu di public speaking. Tapi andai kan suatu saat, contohnya, you berkiprah sebagai orang yang harus berhadapan dengan tamu, itu kan harus bicara Kak. Dibutuhkan komunikasi yang smart. Ada kode etik saat bicara. Orang udah ngelihat ini pasti orang peradaban nih. Dari cara bicaranya, bahasa tubuhnya, ada fanul kalam, seni bicara. Fun itu kalau bahasa ini kan apa? Lucu ya. Kalau dalam bahasa Arab, fun itu fa dan nun aja seni Kak. Fanul kalam, seni bicara. Jadi orang udah ngelihat karakternya itu muncul, khasnya itu muncul. Dari 6 orang ini harapannya bukan hanya untuk 2 hari ini you bicara tentang public speaking, tapi seperti yang saya katakan tadi, cari jam-jam panggung, cari jam-jam mikrofon, dan ketika suatu momen butuh MC, contohnya sekolah di peradaban di PI atau di KAYAS di luar sana, ambil tuh momen itu. Sekalipun sebelumnya nggak pernah MC. Pernah MC nggak KAYAS? Belum pernah. Sekali, yuk pernah MC nggak Zelda? Upacara, ya upacara. Yuk juga tadi apa talk show. Yuk Heru pernah MC? Belum pernah. Berarti hari ini baru pertama kali yuk megang skrip itu cue card gitu kan? Baru kali ini perdana nih MC. Baca skrip tadi Presiden Republik Indonesia baru kali ini. Baca narasi tadi yang di layar itu. Baru kali ini perdana. Selin pernah MC nggak Kak di PI? Upacara. Yuk Azmi belum pernah MC. Nanti ketika suatu saat ada momen di sekolahanmu Kak, dan you bisa perform, ambillah kesempatan itu. Sayang selama 2 hari kalau nggak dipraktekkan langsung di kelasnya masing-masing atau di sekolahnya masing-masing. Oke, kemudian sugesti saya apa Kak? Ini mungkin kursus yang kesekian kita bertemu dengan kawan-kawan yang pesertanya itu beragam gitu Kak. Ada yang ini kan ada sekolah yang Kak kuliah cuma Kak Yasmin itu kan. Kadang-kadang ada teman-teman yang 8 orang nih satu ruangan, dia anak kuliahan semua. Dan dari 8 orang itu muncullah 2 orang tuh Kak. Saat di ruangan dia silent, gak pernah ngobrol. Tapi ketika keluar ruangan baru dia bicara, Pak Happy saya sebenarnya nge-save banget materi Anda. Ternyata siapa dia sekarang? Dia jadi voice over di acara Syafaat Trans 7. Syafaat Trans TV. Dia dari voice over saat 17 Agustus di Istana Bogor. Nah hal kayak gitu kan, itu impian saya gitu loh Kak. Saya kan baru pertama kali nih ketemu kalian hari ini. Tapi next, andai kan sudah selesai nih akademiknya, SMA udah selesai, yang di PI udah selesai, dan ingin terjun dalam dunia broadcasting, dalam dunia public speaking, skill komunikasi, welcome. Gitu kayak, karena hanya disimpan di memori kita itu nggak cukup. Do it, lakukan, dan selamat bergabung nanti ketika suatu saat di Istana Bogor butuh talent kan. Nih saya punya 6 orang nih anak Kahuripan. Yuk, jangan ada mengatakan Pak Happy gak mungkin, saya mah dari sekolah peradaban yang baru lahir kemarin sekolah yang jangan mikir gitu Kak. Saya kan udah bilang kemarin, saya hari ini hadir depan you semua adalah berawal dari dream, dari mimpi. Jadi ada istilah tak ada kata yang mustahil. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang kita kaji selama 2 hari ini bagaimanapun itu adalah menyampaikan ayat-ayat Allah Kak. Semua muslim nih hari ini tercantum dalam Al-Quran. Apa yang masih ingat kemarin? Lupa lagi kau ini. Allamahul bayan. Allah itu mengajarnya kita harus pandai bicara. Bicara depan orang tua, bicara depan senior, bicara depan adik kelas, bicara depan siapapun. Kita sama-sama berdoa walihadhihi kulliha hayya 'ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Rabbis shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana amin ya mujibas sailin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 mulai.
Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan. Karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Imam Syafi'i. Good. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan. Karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Imam Syafi'i. Oke. 2, 1. Kaji dan dalamilah sebelum engkau menduduki jabatan. Jabatan. Jabatan apa, Kak? 2, mulai. Tidak ada rahasia untuk menjadi orang sukses. Mereka hanya mempersiapkan segalanya, bekerja keras, dan selalu menyediakan waktu untuk mempelajari kegagalan mereka sendiri. Good. Nih, segini Kak. Kurang lebih segini power vokalnya. Mengeluh hanya akan membuat kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Dapat dari mana itu, Kak? Itu jangan-jangan kita curhat lagi. Salam bersabda. Bentar, 2, mulai. Nabi Muhammad SAW bersabda, ingatlah kesalahan-kesalahan sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Oke. Mulai. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Menjadi bermanfaat untuk hidupmu penuh arti dan tujuan, seperti menjadi relawan maupun memberi sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Membuat kamu menjadi pribadi yang rendah hati, tapi bukan rendah diri. Ini semua membuat kehidupan yang selama ini kamu jalani memiliki banyak arti dan manfaat untuk orang lain. Dikasih stres kan? Orang yang bersabar pasti akan Saya lihat mikrofonnya agak dekatan, Pak. Ini bukan mikrofon kondensor. Orang yang bersabar pasti akan meraih keberuntungan, meski itu diperoleh setelah waktu yang lama. Ali bin Abi Thalib. Oke, mulai. Orang yang bersabar pasti akan meraih keberuntungan, meski itu diperoleh setelah waktu yang lama. Ali bin Abi Thalib. Powermu itu di vokal. Ya udah, saya jadikan vokal saya itu adalah cara untuk menghilangkan gugup saya. You juga sama. Sebenarnya kamu itu punya power. Powernya apa? Di vokal. Vokalmu itu clear gitu loh, Kak. Kalau you masuk ke dunia mixing ya, Kak ya. Vokalmu itu clear, bersih gitu loh. Jadi kalau masuk ke mixer, suaramu itu celing gitu, Kak. Jadi kalau ngomong tuh enak gitu loh. Nah, saya kasih sugesti nih, Azmi, kalau you tampil, suaramu clear. Nah, jadi ketika mau tampil, oh ya kata Pak Happy, saya harus pede karena saya punya power vokal yang celing. Ingat, vokal celing. Vokal bersih gitu loh. Kayak seusia dia itu vokalnya clear gitu kayak. Kayak apa, saya juga sama vokalnya masih vokal clear. Nah, jadi kalau tiba-tiba gugup di depan, pas tampil, materi udah ready, lah, ini kok jadi gugup ya? Lihat orang kayak monster yang akan menerkam kita gitu kan, terus terjadi gemetaran. Itu gemetarannya tangan, jangan sampai nampak lebih luas. Turunkan nggak? Relax kembali. Biasanya Kak, itu nggak kurang treatment sebelum tampil. Misalkan kita relax dulu, minum dulu, selak napas dulu. Dan biasanya gugup itu hadir karena nggak menguasai materi. Menguasai materi ya, tapi batiniahnya nggak bisa hadir. Maksudnya nggak siap. Nah itu. Lama-lama Kak, gugup itu akan hilang dengan sendirinya kok. Kalau jam panggung yang saya bilang tadi. Kalau jam public speakingnya main, itu akan bisa. Oke, yang lain Kak. Ayo bertanya lagi dah. Gimana langkah-langkah apa yang harus kita jalani sebagai public speaker pemula? Pemula, yes. Yang pemula, yang pertama adalah harus siapkan skrip. Jangan main improve. Skrip narasi kayak kemana loh Kak. Kalau on the spot langsung bicara spontan, nah itu jangan main itu. Pemula itu dari mulai introduction dulu. Yuk pegang mikrofon. Pegang mikrofon itu ada kode etiknya loh Kak. Sumi, pegang mikrofon Kak. Ini belum saya sampaikan. Untuk pemula, yang pertama adalah microphone position. Tidak ada yang 6 orang ini tampil dan jangan pegang mikrofon seperti ini.
Suaranya over dan tidak dengar. Coba ada ngomong apa, nggak tahu kan ngomong apa di sini, nggak tahu, nggak jelas banget ngomongnya. But like this. Teman-teman kami reportase Trans 7 tidak ada yang ngomongnya kayak gini. Di coaching dulu sebelum ke lapangan. But like this. Lihat deh, reporter-reporter. Pasti kayak gini megangnya. Tidak seperti ini. Apalagi seperti ini. Lebih parah kayak gini, kayak gini. Assalamualaikum, selamat pagi. Itu akan menguji vokal kita, low, medium, atau high. Pelan, atau menengah, atau tinggi suara kita. Kalau ngomongnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah pelan dia. Tapi kalau seperti ini suaranya over, but like this. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya bahagia hari ini bisa bertemu dengan kalian. Smiley face, smiley voice, dan pegang mikrofon. Kalau tiba-tiba mikrofonnya mati, you mau cek gimana cara ngetes mikrofon yang elegan. Saya nggak mau nama orang ini mikrofon mati dan kau tiup-tiup mikrofon. Pernah lihat gak yang ngetes mikrofon tiup-tiup? Tiup-tiup. Anda terlahir bukan menjadi generasi peniup mikrofon. Terus gimana Pak Epi? Nih. Mikrofon mati nih. Tes. Cukup. Cukup dengan bahasa tubuh tangan Anda. Tes. And show your vocal. Termasuk di jam kuliah, saya temukan materi itu. Jadi ilmu pertama dalam public speaking ketika show di depan publik adalah mikrofon. Ketika saya mau tampil, saya sebelum ketemu dengan audiensnya, yang harus saya temui adalah soundman-nya dulu. Mana mikrofonnya? Yang kayak gimana? Yang mereknya yang Shure atau yang Sennheiser pasti beda-beda tuh. Ini apa mereknya kayak? Ini nggak ada mereknya. Beda-beda. Jadi ketika tampil pertama kali mikrofon, and you pegang seperti ini. Yang tadi tampil-tampil, ada yang kayak gini, ada yang masih kayak gini, enggak, but like this. Oke. Jadi untuk pemula, suruh dulu pegang mikrofon. Anak-anak SD, ketika tampil mempresentasi dengan mikrofon, nah, hold your microphone well. Pegang mikrofon dengan baik. Kayak gini. Yang kedua, introduction. Memperkenalkan diri tapi yang efektif kayak kemarin. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Nah itu yang pemula-pemula tuh Kak. Kemarin juga yuk pemula, tapi nggak lama-lama di zona itu. Tapi udah tahu kan maksudnya beberapa part gitu. Habis itu apa? Baca skrip. Baca narasi. Kasih skripnya. Skripnya jangan mereka dulu yang bikin Kak. Kasih sama kita. Nih, ini contoh skripnya dan yuk baca. Dikarenakan udah tahu kan cara bacanya gimana. Nah habis itu kita guide mereka tuh. Usahakan di PIK atau di peradaban nih ada namanya Public Speaking Club. Itu akan lebih cakep lagi. Atau KIAS ketika kembali ke Jepang ada Public Speaking Community. Public Speaking Club gitu. Ada nggak sih dari situ? Nggak ada ya. Tapi materi public speaking pernah you dapat nggak di kuliah? Nggak suka ngomong kan? Itu dia. Padahal suatu saat mereka harus tampil untuk bicara kan Kak. Nah itu yang harus ya tugas kita lah Kak. Makanya teman-teman kami yang ada di, kalau teman-teman Pak Happy kebanyakan di Timur Tengah, di Qatar, di Yaman gitu kayak. Sama, mereka juga sebenarnya secara knowledge keren-keren Kak materinya, tapi nggak bisa ngomongnya. Nah akhirnya tugas dia adalah bagaimana dia mentransferkan materi itu dengan lisan gitu, bukan hanya dengan tulisan. Others? Yang lain? Selin mau nanya kah? Nggak ada lagi? Oke. Sebelum kita tutup, ini saya tutup laptopnya dan hari ini kita take vokal. Tiba-tiba ya semuanya keluar dari ruangan, ya kan? Keluar dari ruangan, habis itu kan kaget tuh anak-anak, ada apa ini gitu ya? KS juga ikut keluar dari ruangan, dibuat suasana baru. Yuk kita belajar sama di luar, kayak gitu. Jadi media pembelajaran interaktif itu akan lebih nice. Akan lebih ngena ke anak-anaknya, tapi menyesuaikan usia. Tapi untuk TK kelas SD kelas 1, 2, 3 mereka masih aman lah Kak. Kecuali kalau Kak Yas contohnya ngajak anak mereka nih kayak SMP kayak gini kan, tiba-tiba disuruh petakilan kayak gitu, gitu kan susah. Gitu. Karakter mereka gimana? Sama nggak kayak di Indonesia Kak? Mereka Lebih aktif banget kan? Gimana tuh? Pas Kak Yas ngajar bahasa Inggris pertama gimana tuh? Beda dengan Indonesia berarti?
moving gitu ya. Jadi kalau misalnya dari awal mereka nggak tertarik, mereka nggak mau ikut ya. Nah itu kenapa you highlight deh Kak Yas tadi kemarin saya katakan, jadilah pembicara mengesankan di 1 menit pertama. Di awal udah nggak menarik Kak, udah mereka ninggalin kita udah. Bukan hanya di Jepang aja, di Indonesia juga sama. Cuma mungkin mereka, kalau di Indonesia kan mungkin masih ada kode etik ketimurannya. Nggak mungkin kan mereka keluar kelas atau mereka interrupt gitu. Saya nggak suka cara ngajar anak, nggak mungkin kan. Mereka bagaimanapun harus duduk dengerin guru sampai selesai. Nah, jadi in 1 minute, 1 menit pertama, usahakan ada sesuatu yang baru. How to educate itu kan, sesuatu yang baru ke mereka. Kasih storytelling terlebih dahulu, apalagi anak TK Kak. Kak Yas dan teman-teman, bisa ngebayangin nggak kalau saya Pak Happy ngajar anak TK? Ketika ngajar anak TK, kan mereka tahu saya adalah dubber di film. Akhirnya anak-anak TK bilang apa? Pak Happy bisa nggak hari ini ngajarnya pakai suara film Mahabharata itu? Waduh, saya bilang kan, dari awal masuk, anak-anak seneng banget tuh Kak. Karena mereka akan nunggu saya tampil sebagai guru tapi sebagai dubber. Akhirnya apa saya bilang? Tolong anak-anakku semua, kita akan belajar tentang sholat hari ini dan kisah Nabi Ibrahim. Baru kayak gitu aja, anak diam semua gitu ya. Fokus anak TK loh. Saat itu, Nabi Ibrahim punya musuh dengan nama Raja Namrud. Raja Namrud mengatakan, wahai Ibrahim, sesaat lagi aku akan membakarmu wahai Ibrahim. Ibu bisa bayangin anak TK. Fokus banget, ada yang nangis, kadang merasakan Ibrahim mau dibakar gitu kan. Saya aja pengen ketawa ngeliat mereka gitu. Bayangin Kak, 30 menit mon. Aneh ngomong pakai bahasa kayak gitu. Dan saat itu Nabi Ibrahim dibakar. Turunlah ayat ya narukuni. Jadi mereka lihat aneh itu kayak lihat Namrud kali itu ya. Fokus. Tapi materi masuk Kak. Beda dengan gini. Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya musuh namanya Raja Namrud. Di Ciseeng juga ada Raja Namrud gitu ya. Beda. Tapi kalau dibikin ceritanya itu bahasa tubuh main, Kak, eye contact, tatap mata anak-anaknya itu ngena banget ke mereka. Jadi mereka seakan-akan hidup di zaman Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena how to say-nya dapat. Jadi saran kami, kalau nanti jadi guru, awal-awal tiba-tiba kayak storytelling terlebih dahulu. Jangan langsung ke materi. Kira-kira kalau bahasa Inggris tentang apa sih, Nak? Macam-macam juga. Kadang misal tentang sampah deh, misalnya organik gitu. Heeh. Misalnya, atau enggak recycle. Heeh. Terus biasanya kalau misalnya kita cuma ngasih materi doang, malah secara besar Betul. nggak masuk sama sekali. Betul. Tapi kalau misalnya kayak awalnya digambar dulu, atau misalnya pakai apa namanya barang-barang Betul. sampah beneran tuh, mereka bisa lebih ingat. Betul. Dan mereka generasi visual, Kak. Kalau hanya sekedar mereka auditori aja mendengarkan guru, susah. Paling intronya hanya 15 menit cukup, Kak. Sisanya udah mereka yang harus perform. Bagaimana untuk menata itu sampah dan untuk mentransferkan energi public speaking ke mereka, mereka juga usahakan ya harus bisa bicara. Itu yang agak susah karena kita kan kita doang yang ngomong, terus konflik kita juga misalnya mereka juga masih ngikutin, tapi buat ajak mereka ngomong itu susah karena mungkin pertama mereka nggak pede sama bahasa Inggrisnya, atau emang mereka nggak pengen ngomong aja. Padahal sebenarnya kalau misalnya di luar kelas tuh mereka bersih banget. Nah, itu tugas guru ya, kayak paling tidak dikasih poin-poinnya, Nak. Jadi nanti yuk bicara ya untuk level SD lah paling tidak, Kak. TK mungkin belum. Level SD kelas 3 itu udah waktunya dia presentasi tentang apa. Nah, ketika mereka presentasi, kayak sekarang udah tahu, teman kan udah tahu. Dia presentasi tiba-tiba ada graphite-nya, Kak. Yuk tahu. Nah, itu graphite. Virus dalam zona bicara adalah graphite. Jadi mulai hari ini ketika bicara no graphite. Tapi kita juga ngomongnya jangan ada graphite-nya. Nanti anak-anak bilang, kata bu guru katanya ada boleh ada graphite, kita sendiri ada gitu. Gitu, Kak. Jadi kayak anak kelas 3 SD presentasi dan mereka untuk meng-highlight satu slide kemarin aja yang kode etik saat bicara. Dia nggak boleh nyimpan tangan di saku. Itu mereka akan hati-hati loh bicaranya, Kak. Anak SD tahu sendiri kalau bicara, Kak. Tangannya kemana-mana. Kasih cue card kayak nih cue cardnya. Sekarang tentang recycle, tentang sampah atau tulisan apa kayak gitu kan, keep cleanliness katanya gitu ya, jaga kebersihan.
cue card. Mereka harus bikin cue cardnya. Sama seperti kami meminta Anda bikin cue card. Mereka akan kreatif dengan kayak gitu dibandingkan kita menyampaikan materi 30 menit, terus aja kayak ceramah. Udah, mereka akan kabur Kak. Gitu ya Kak ya. Pertanyaan lain? Jam panggung Kak. Makanya saya bilang tadi kamu, semuanya juga sama. Jangan sampai setelah ini ya, Sally, Nazmi, di PI ada acara, gak ada MC-nya, dan you diem aja. You bilang, saya mau coba jadi MC. Takut. Kenapa Mi? Takut apa? Enggak, jangan bilang takut salah. Buktinya aja tadi tampil. Ambil itu, enggak apa, itu kan udah ada grup atau itu tinggal di mana? Di Desa Karika. Di mana Kak? Karika. Oh Kariki, bukan di Caraloka. Nah itu kan ada grup. Contohnya kalau ke PI, saya mau ke PI nanti mau mau verifikasi untuk materinya, saya mau MC. Gak apa-apa Kak, ahlan, welcome. Dapat keselin ke situ kan, saya kan tahu rumah tuh. Jadi sebelumnya tampil, biasanya orang takut bicara karena apa? Karena belum ada materinya. Belum dikasih slash lah, belum dikasih apa. Kalau udah ready materinya insya Allah aman. Jadi Kak, mau di PI, mau teman-teman di peradaban, ketika ada jam panggung, wah ini cocok, kayak saya harus tampil nih. Ambil tuh momen itu. Jadi biar suara lantang, biar prima bicaranya, itu dari jam kita bicara. Kalau Mas Tantowi ya coach kami di istana dulu, kalau you udah bicara 100 jam, maka akan expert di bidang bicara itu. 100 jam loh Kak. Hitung aja nanti kalau ngomong. Sekarang udah berapa jam saya ini gitu ya. Tapi setiap jamnya berkualitas. Contoh, you ngomong 30 menit depan anak-anak. Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita ada rapat bersama OSIS. Jadi saya mohon teman-teman, gitu ngomongnya Kak. Jadi saya mohon teman-teman nanti untuk berkumpul di lantai 2 karena ini acara sangat penting. Tuh, nggak ada grafit, ngomongnya per kata dan enak didengarnya. Beda dengan gini. Assalamualaikum teman-teman, tolong ya nanti perhatikan ya, ini penting banget ya. Jadi nanti ya, grafitnya apa? Ya. Gitu Kak. Tolong berubah gaya bicaranya. Hijrahkan strategi bicaramu. Oke? Jadi jam panggung, Mon. Yang lain? Pasti Kak, seperti materi kemarin. Tapi banyak orang yang nggak punya wawasan luas tapi jago ngomongnya. Pernah lihat nggak? Pernah lihat ya? Dia biasa aja wawasannya. Tapi ngomong pede banget dia. Dia ngedelin apa? Ngedelin pede Kak. Tapi kadang-kadang bahayanya apa? Over kepedeannya. Nah ketika ditanya oleh orang, di situ dia bingung. Apa jawabannya orang-orang yang suka kayak gitu? Dia ngelesnya tingkat tinggi. Contoh gini, dia nggak punya wawasan. Tapi dia tampil, performnya maksimal banget. Ini penting banget. Jadi kalau kita melihat potret di Indonesia, ini orang-orang otak kanan nih Kak ya. Kalau melihat potret Indonesia, dunia perpolitikan di Indonesia itu padahal nggak tahu politik. Tapi ketika ada pertanyaan contohnya, Mas saya mau tanya Mas, kalau politik di zona kementerian gimana Mas? Atau di kedubes gimana Mas? Oh jadi untuk pertanyaan ini kita keep dulu sebentar. Perhatikan cara dia ngomong ya. Baik, untuk pertanyaan ini saya keep dulu sebentar. Nanti kita coba cari referensi yang tepat. Nanti saya akan ketemu dengan kamu dan kita akan jawab. Enak banget ngomongnya, padahal dia ngeles nggak tahu jawabannya. Contoh lagi, orang-orang announcer, saya punya radio, siaran di Mega Suara FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada satu tembang dari Peter Pan yang dulu pernah gong banget di tahun 2000 dan ini album Peter Pan dengan judul lagu Mimpi yang Sepi yang Sempurna. Gugup saya, padahal di studio, padahal nggak ada orang. Itu kan ngomong sendiri Kak. Padahal nggak ada audiensnya kan, gitu maksudnya. Gugup, mimpi yang sempurna, akhirnya saya klik apa? Magadir. Yuk bisa bayangin nggak lagu Magadir? Padahal maksud saya itu Peter Pan. Lagunya Ariel. Tapi gara-gara gugup, kan sama tuh di filenya. M kan, mimpi yang sempurna, Magadir kan deket tuh. Saya klik, Magadir. Anda tahu nggak, Sebogor komplain, Mas, saya kan mintanya lagu Peter Pan, mimpi yang sempurna, kenapa jadi Magadir? Nah, orang otak kanan bilangnya apa? Baik teman-teman, sekedar informasi untuk Anda semua bahwa tim dari Peter Pan dan band itu kemarin baru berangkat dari Mesir. Mereka belajar bahasa Arab hampir 2 tahun di Mesir sana. Jadi sebagai informasi, mimpi yang sempurna kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab adalah Magadir. Itu mah orang percaya aja kali ya. Karena apa? Meyakinkan kita ngomongnya. Tapi jangan ikutin tuh ya. Ikutin. Jadi kadang-kadang ya semakin jam panggungnya kenceng Kak,
Ada aja yang muncul keluar. Sekarang Anda tanya lagi, Pak Happy punten, saya mau nanya, dari kemarin pagi ngomong sampai sekarang nih, Pak Happy ngeblank nggak? Nggak ada kan yang nanya itu? Pak Happy ngeblank nggak ngomong depan kita berjam-jam? Saya jawab, saya 12 kali ngeblank, tapi you nggak tahu. Saya 12 kali ngeblank dari pagi sampai sore, tapi you nggak tahu. Sekarang buka lagi, Pak Happy kapan ngeblanknya tuh? Pertama, saya duduk di sini, saya masih aman. Tiba-tiba ngeblank, aduh gua ngomong apa lagi ya? Tiba-tiba saya moving ke sana kan. Tiba-tiba saya kasih mikrofon. You ngomong. Dan dia ngomong kan. Ketika ya pegang mikrofon, saya hipno, bukan hipnotis ya. Hipno, pengaruhi. You ngomong. Perkenalan. Dan dia bilang, Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Gitu kan, masih ingat gak kemarin? Masih ingat gak? Dia duduk di tengah kan. Padahal di situ saya lagi mikir, anak ngomong apa lagi ya? Tapi saya nyari korban dulu, akhirnya dia korbannya gitu kan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Padahal maksud saya, nak, itu nama saya bilang gitu kan. Padahal di situ saya lagi mikir, saya ngomong apa setelah itu. Habis itu moving to microphone. Itu cocok buat guru loh Kak. Ketika kita tiba-tiba ngeblank ya, aduh apalagi nih. Alihin tuh ke mereka. Tiba-tiba setelah itu, maju ke depan, pegang mikrofon. Padahal itu saya lagi ngeblank. Orang nggak ada yang tahu kalau saya ngeblank, karena you semua fokus ke Heru hari itu. Kalau hari ngeblank nggak? Jangan ngomong sekarang, nanti ketahuan saya kan. Jadi Kak, itu namanya speaking strategy. Ingat nggak tadi tulisan speaking strategy? Jadi Kak, jam panggung itu penting. Jangan sampai 2 hari kita di sini, tapi ketika you kembali ke tempatnya masing-masing, you nggak pernah tampil, ya itu sama aja bohong. Walaupun jadi ketua kelas, you ngomong, ini ada pesan dari wali kelas bahwa teman-teman nanti diharapkan gitu Kak. Ngomong di depan mereka. Pasti mereka ngerasain, kayaknya beda deh ngomongnya hari ini. Nggak kayak biasa-biasanya, nggak apa-apa. Tampil aja lebih prima, lebih nice gitu kan. Upacara, ada MC-nya kan? MC-nya dari guru apa dari kita? Nah, itu juga sama. Coba MC upacara. Di situ kan nggak ada selesnya. Dan jangan dicoret-coret, jangan mentang-mentang kita main seles di sini terus dicoret-coret. Tapi you tahu, oh selesnya di sini, selesnya di sini gitu. Jadi you udah tahu kata-kata kuncinya, tapi setelah itu you perform. Oke, good. Yang lain, PI, tanya. Peradaban, tanya lagi nggak? Oke. Kemarin kan pernah ngadain diskusi Zoom, tapi itu kurang kelihatan di bawah karena kan banyak layar ya. Nah, jadi bingung mau ngeliat kemana dan tiba-tiba di spotlight, di highlight, terus tiba-tiba pas di status jadi kayak biar jadi agak kurang fokus kalau misalnya jadi pas kemana karena semuanya jadi gerak-gerak semua tuh kelihatan. Ketika Kak Yas lagi jadi speaker, berbicara. Nah, Zoom contohnya. Awal pandemi, memang saya pribadi masih awam ya dengan seminar tapi webinar online kayak gitu kan. Oh, orang nggak ada yang fokus. Nah, setelah sekian bulan baru saya dapat formulanya. Jadi Kak, kalau di Zoom kita nggak bisa eye contact dengan mereka. Kontak-kontak kita harus nyari orang kan. Ini orang pada dengerin apa enggak ya gitu ya. Apalagi mereka nggak munculin gambarnya. Ini sebenarnya saya ngomong sendiri. Ini sebenarnya mereka tuh standby apa enggak sih? Makanya saya kalau bicara Kak, mereka kan ngundang invite kita. Pak Epi bisa nggak isi di Gajah Mada UGM gitu? Ya udah online. Tapi saya minta tim udah ngasih peringatan 30 menit sebelum on. Mohon semuanya untuk meng-on-kan kamera. Karena kalau enggak Kak, kita nggak bisa eye contact sama mereka. Kita nggak merasakan ekspresi mereka gitu loh Kak. Akhirnya apa? Nah dari situlah setelah mereka on kamera, udah. Tapi kita fokus ke ke materi kita, fokus ke yang highlight, spotlight kita. Jangan gara-gara mereka gak lihat kita tiba-tiba. Ya itu yang Anda bilang tadi, the power of thinking. Udah go aja. Karena sebenarnya mereka dengerin gitu. Kita husnuzon aja gitu loh nak. Jadi kalau kita masih terbawa dengan ini dengerin apa enggak sih? Mereka tidak munculin kameranya. Jangan-jangan mereka kamar mandi, jangan-jangan mereka nggak tahu kan? Nah, tapi qadarullah tuh Kak, beberapa kali saya ngisi webinar. Jadi gini Kak, mereka itu ada yang mau on kamera, ada yang tidak. Tapi setelah acara selesai, ketika saya tanya jawab ya, yang tidak mau on kamera, dia angkat tangan. Pak, sumpah Pak, saya 30 menit dengerin Bapak ngomong ini. Tak terasa Pak, beli dengan mata saya Pak. Padahal dia nggak munculin kameranya. Pas lihat, oh iya, matanya sembab dia kan.
Kenapa nggak mau jalan kameranya? Saya malu Pak, saya nangis saya Pak. Dia cowok dia, udah bertato, rambut panjang, nangis pula. Hatinya Hello Kitty. Berarti kena kan? Kalau kita, oh berarti tadi dengerin dia. Gitu. Bisa nggak webinar kah, seminar online, tapi dalam waktu kurang lebih 1 jam, tapi ngena ke mereka, mereka bisa tertawa. Kadang melihat ekspresi mereka tertawa. Kalaupun contohnya hanya gambar kita doang di situ ya, kita nggak bisa melihat audiensnya, udah Kak ignore, jangan terlalu fokus ke situ. Jadi istilahnya apa? Warnai mereka, jangan terwarnai oleh mereka. Paham nggak Kak? Maksudnya apa? Pengaruhi mereka dan jangan terpengaruhi oleh mereka. Kadang-kadang yuk tampil nih depan-depan anak peradaban, tiba-tiba ada ekspresi orang yang kayaknya nggak suka banget kita tampil gitu ya. Ini pokoknya serius banget wajahnya gitu. Nah itulah the power of thinking tadi. Ingat jeruk nipis Kak. You are what you think. Apa yang Anda pikirkan itu yang terjadi. Padahal dia biasa-biasa aja ekspresinya. Tapi dikarenakan kita tampil ngelihat dia mulu Kak, ini kayaknya gak enak banget ngeliatnya. Jangan-jangan dia nggak suka sama kita. Nah itulah. Itu yang jadi negatif. Salah satu hal sebagai contoh, saya tampil depan anak-anak autism. You tahu autis kan? Saya tampil. Hari Rabu pagi. Saya guru untuk anak special need Kak. Setiap hari Rabu pagi, saya termasuk orang yang trauma setiap hari Rabu pagi. Kenapa? Karena ketika saya ngajarkan, our lesson today is sholat. Saya tulis di whiteboard, sholat. Tiba-tiba ada anak autism di belakang dia ngelempar aneh. Pakai penghapus. Astagfirullahaladzim. Baru kali ini gue ngajar dilempar anak ya. Saya tengok belakang. Apa salah saya? Ada shadow teachernya. Dia bilang, Pak Chandra maaf. Dia siap jam 9 pagi. Dia tantrum. Jadi otak reptilnya keluar. Apa yang dia pikirkan Mbak? Saya mau tahu. Jadi dia itu Mas kalau jam 9 pagi. Di otak dia ada Tom and Jerry. Bayangin nggak? Setiap jam 9 pagi, siapapun yang di depan dia ngebayangin antara dia tikus atau saya yang kucing. Dia ngebayangin di otaknya Tom and Jerry. Jadi ketika saya gerak aktif gitu, udah semakin lincah. Dia yang pasnya penghapus. Oh, saya minta ke bagian kurikulum. Bisa ganti materi nggak ke hari Kamis? Karena setiap hari Rabu saya ngajar, malam Rabunya saya nggak bisa tidur. Saya minta ke hari Kamis. Hari Kamis ketemu lagi dengan orang yang sindromnya beda lagi dia. Apa? Dia menganggap semua orang yang di sekelilingnya itu miskin. Ya, yakin. Saya ngajar di Kamis. Datang. Bapak guru baru ya? Enggak, saya lama. Saya bilang, Pak, Bapak hari ini ngajar kita ya? Iya. Bapak hari ini berangkat ke sekolah pakai apa? Pakai motor, Nak. Aku ketemu orang miskin hari ini. So, bayangin. Guru digituin. Kak Yasma masih aman ngajar anak-anak yang sehat-sehat. Saya kaget, astagfirullahaladzim, kita orang miskin. Saya situ bingung. Ada shadow teacher mengatakan apa? Pak Happy Punten. Dia emang kayak gitu Pak kalau hari Kamis. Jadi kalau ketemu orang yang menurut dia di bawah dia gitu ya, udah miskin. Terus saya harus gimana nih kalau ketemu dia? Sok kaya aja Pak. Oh gitu ya udah. Saya ketemu di perpus. Dia bilang, Bapak yang miskin itu kan katanya. Astagfirullah, gak enak banget ya bahasanya ya. Bapak yang miskin itu kan, pasti Bapak masih pakai motor kan? Oh, enggak enak aja saya bilang. Pakai Alphard saya hari ini. Oh iya, berarti Bapak udah kaya. Alphard yang mana Pak? Padahal dalam hati Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dari situ tuh setelah saya bilang Alphard, dia hormat banget ke kita tuh. Ungkapan Ali bin Abi Thalib lagi-lagi. Khotib ala hasabi ukulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan karakter lawan bicaranya. Ngadepin anak autis, jangan samain ngadepin anak-anak sehat, normal. Ngadepin anak-anak Jepang, saya juga belum tentu bisa seperti kayak nemuin ngajain mereka gitu kayak. Jadi karakter lawan bicara itu pasti beragam. Termasuk di Zoom juga sama, beragam kan, kita nggak tahu karakter mereka kan. Mereka fokus ke depan. Tapi sebenarnya dia dengerin gitu loh. Lagi-lagi. Kenapa saya keluarkan satu anak ketika lagi ngajar? Kelas 3 SD. Karena satu semester selama saya ngajar, dia nggak pernah dengerin cerita saya. Nunduk aja. Gambar aja. Lama-lama kesel kita kan, kita juga guru kayak, karena fisik terpancing. You go, keluar. Cewek itu dia nunduk, dia pakai kerudungnya. Ya udah Pak, saya keluar. Dia keluar. Habis maghrib datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Chandra.
Pak Chandra ini udah seuzon sama saya katanya. Loh, kenapa? Kamu bukannya seuzon ada Bang Ril, kamu itu nggak pernah nyimak materi Pak Happy. Pak Happy udah seuzon, saya tuh nyimak Pak Happy. Kalau nggak percaya selama 1 semester saya udah mendengarkan, tapi bukan dengan telinga saya Pak Chandra. Loh, dengan apa? Gambar nak. Jadi saya ngajar PAI Kak. Tapi apa yang saya sampaikan itu dia bukan dengarnya bukannya di auditori ya, tapi di gambar. Contoh, materinya sholat di semester 1. Jadi saya ngomong, jadi sholat itu nak gitu ya, kita harus sholat takbiratul ihram tangannya seperti ini. Dia nggak dengar tapi digambar. Saya baru lihat ada Naruto sholat Kak. Naruto takbiratul ihram, cuma nggak pakai peci, rancung-rancung rambutnya kan. Tapi dia jelasin depan rumah. Jadi Pak Chandra, kata Pak Happy kan bilang kalau sholat itu tangannya harus kayak gini. Ini buktinya Naruto juga bisa sholat Pak Happy. Tangannya kayak gini. Terus kalau ruku itu harus 90 derajat. Dia tulis 90 derajat. Siku gitu letter L. Dia bisa menjelasin melebihi anak-anak yang duduk di depan. Yang sehat. Dia autis kan. Jadi kadang-kadang kita itu lagi tampil. Melihat ekspresi orang kayak tak elok dipandang gitu, kayak ini dengerin saya apa enggak ya. Nah itu virus Kak, hati-hati nak. Jangan sampai 2 hari ini you punya spirit, pas tampil pertama kali lihat ada ekspresi orang, wah kayaknya dia nggak suka dia sama kita. Tama, baik itu saja yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Padahal materi masih ada, tiba-tiba Anda closing di situ. Gitu kan berarti Anda gagal tuh. Jangan berhenti sebelum Anda menuju ke medan public speaking. Yang lain Kak? So, kesempatan ini masih ada waktu. Ya, nih. 3, 2, silakan. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Najmi. Setelah mengikuti kegiatan public speaking bersama Pak Happy, kami mendapatkan banyak ilmu baru mengenai public speaking. Banyak ilmu baru. Ternyata berbicara itu ada seninya. Tidak hanya asal berbicara, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar bicara semakin berbobot. 3 kunci agar komunikasi semakin efektif, yaitu educate, memberi sesuatu yang baru, entertain, memberi dengan games dan storytelling, juga explain dengan teknik deduktif. Yang terpenting sebelum menguasai audiens adalah menguasai diri sendiri dengan mengatasi public speaking anxiety, seperti cemas, gugup, dan malu. Sekian rangkuman public speaking yang kami terima. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke. 3, 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalda Hapsoh dari SMA Peradaban. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan materi yang saya dapat tentang public speaking. Ternyata menjadi seorang public speaking itu tidak hanya bermodal percaya diri saja. Untuk menarik audiens, kita harus pandai mengolah vokal, bahasa tubuh, rasa. Supaya komunikasi efektif, kita juga memiliki skill educate, entertain, explain. Seorang public speaking juga mempunyai strategi pembicara. Contohnya nice opening, salam antusias, smile face, and smile voice. Saya juga belajar bagaimana cara mengatasi gugup, malu, takut, sebagainya dengan cara be yourself, tarik nafas, dan vokal. Gunakan kekuatan kita, dan masih banyak lagi. Dan juga beberapa yang harus dihindari seorang pembicara yaitu menyimpan lengan di belakang sak, memainkan lengan tidak wajar, no grave it, no. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. 3, 2, standby. Selamat sore, saya Heru, pembawa acara, akan menemani Anda pada hari ini dan saya akan menyajikan info yang aktual dan faktual. Banjir di Kabupaten Sintang. Banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Kabupaten Sintang. Selasa sore tanggal 16 November 2021, para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Sekian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Heru, pembawa acara, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Good. Baik. 4, tentang apa Kak berita ini?
Hacker Biorka. 3, 2, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Speaker News. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menyajikan berita terhangat dan terpercaya. Bersama saya, Hana Selin, inilah Speaker News selanjutnya. Stop. Pemirsa, Hacker Biorka kembali berbuat heboh dengan mengaku membocorkan sejumlah dokumen rahasia Presiden Joko Widodo. Tak hanya Presiden Joko Widodo, Hacker Biorka juga mengaku membocorkan dokumen rahasia Badan Intelijen Negara atau BIN. Baik, telah saya sampaikan berita pagi ini, saya Hana Selin dari Speaker News mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Good. 2, standby. Mulai. Selamat pagi, kembali dengan saya Yasmin Harus Salimah di Speaker News. Senin 12 September, terlihatlah terjadi unjuk rasa sejumlah massa dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa hingga pelajar di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar subsidi karena dinilai menyengsarakan rakyat. Di tengah orasi Gerakan Nasional Pembela Rakyat datang dengan mobil yang kemudian dihalau massa lainnya. Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, menemui pendemo yang menolak harga BBM untuk menindaklanjuti tuntutan para pendemo. Sementara Presiden meminta kerjasama pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi masalah ini. Demikian laporan pada pagi ini. Saya Yasmin Harus Salimah menyampaikan langsung terima kasih dan sampai jumpa. Baik, sekali lagi. Good, tangan dong. Awalnya udah bagus, nasinya udah bagus, udah pas. Dari pembukaan ini. Jangan lihat ke saya, Pak. Udah, Pak ya. Oh, 3, langsung closing ya. Dari awal. dari pembukaan. Dari awal. 5, 3, 2, 1. Selamat pagi, saya Heru, pembawa acara, akan menemani Anda pada hari ini, dan saya akan menyajikan info-info yang aktual dan faktual. Ada sejumlah pemukiman warga di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, terendam banjir Sabtu kemarin. Aliran air sungai Lasalimu meluap setelah tak mampu menampung hujan deras yang berlangsung lebih dari 3 jam. Air sungai masuk ke dalam rumah dan ke karangan rumah warga dengan ketinggian mencapai 1 meter. Sekian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Heru, pembawa acara, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Amazing, I like it. Good, thank you. 1. Selamat pagi, saya Heru, pembawa acara, akan menemani Anda pada hari ini, dan saya akan menyajikan info-info yang aktual dan faktual. Ada sejumlah pemukiman warga di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, terendam banjir Sabtu kemarin. Aliran air sungai Lasalimu meluap setelah tak mampu menampung hujan deras yang berlangsung lebih dari 3 jam. Air sungai masuk ke dalam rumah dan ke karangan rumah warga dengan ketinggian mencapai 1 meter. Udah, Pak. Udah. Closing. Oh, langsung tutup ya? Oh iya, sekian dulu. Penutupnya mana? Iya, sekian berita yang dapat saya sama hari ini. Oh iya. Ya, latihan dulu. Sekian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Heru, pembawa acara, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ulangi dulu pertama. Hadirin yang kami hormati, dimohon dalam posisi berdoa yang akan dipimpin oleh Direktur Bank Indonesia. Oke.